orang di atas bumi ini. Ada seorang hamba Tuhan juga yang mungkin menyampaikan bahasa, Yesus tahu sampai dengan masalah dapur semua anak-anaknya. Yesus tahu dengan semua masalah yang dihadapi oleh semua anak-anaknya, termasuk masalah makan minum, termasuk murid-murid yang sudah tidak punya lauk pauk. Yesus tahu. Kalau saya dan saudara-saudara juga mengalami peristiwa yang sama, Tuhan tahu kita sedang kekurangan uang, Tuhan tahu kita sedang membutuhkan pekerjaan, Tuhan tahu kita memerlukan penghasilan tambahan, Tuhan tahu kita memerlukan apa yang kita perlukan untuk melangsungkan hidup, untuk menjalani setiap kewajiban kita di atas bumi ini. Dan semua itu Tuhan tahu. Sama seperti Dia tahu keadaan para muridnya yang sudah tidak mempunyai lauk pauk dan tidak punya apa-apa waktu mereka berada di Danau Galilea, di Danau Tiberias saat Yesus telah bangkit dari kematian. Lalu kemudian kita lihat di sini, dan sebelum kita masuk ke dalam ayat yang ke-6, saya mau meyakinkan saudara-saudara yang kekasih bahwa Yesus tahu persoalan yang terberat yang saudara sedang hadapi sekarang ini. Yesus tahu apa yang saudara-saudara perlukan. Kalau Yesus tahu, serahkanlah kepadanya. Bila kita percaya bahwa serahkan semua kepadanya. Terkadang kesulitan hanya merupakan jembatan untuk Yesus membawa kita kepada tingkat berikutnya, di mana kita akan mengalami mujizat, di mana kita akan sadar benar-benar Tuhan memperhatikan kita. Terkadang kesulitan dan kekurangan uang, terkadang kekurangan-kekurangan dan penderitaan-penderitaan hidup juga dipakai oleh Tuhan untuk melatih kita belajar percaya, semakin percaya dan bergantung pada Tuhan, dan kita bisa membuktikan kepada Tuhan bahwa apapun situasi yang kita hadapi, sekalipun menghadapi tekanan, penganiayaan dan beratnya kehidupan yang kita jalani, kita tetap percaya bahwa Yesus adalah juru selamat kita yang nanti akan membawa kita ke dalam kerajaan sorga. Karena Tuhan mengasihi semua anak-anaknya, dan segala situasi, Alkitab berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tetapkan dalam hati kita, kita sedang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, dan rencana Allah tidak pernah berubah, dan Tuhan tidak pernah gagal. Rasul-rasul berulang kali mengalami kegagalan, mulai daripada saat Yesus ditangkap sampai pada kebangkitannya dari kematian. Tapi Tuhan tidak pernah bosan untuk terus memperingatkan mereka, untuk menjumpai mereka, supaya mereka kembali pada jati diri yang sudah diberikan oleh Yesus pada mereka. Mereka telah dipilih untuk menjadi saksi Kristus, mereka telah dipilih untuk menjadi penjala manusia, mereka telah dipilih untuk memberitakan Injil kepada segala bangsa. Nah, Yesus tidak juga pernah menyerah untuk berusaha meyakinkan setiap orang percaya di atas bumi ini agar tetap setia dan mempersiapkan diri melewati berbagai situasi sampai tetap menjadi kuat di dalam iman dan dengan rela menjadi saksi Kristus yang sejati di atas bumi ini. Tuhan memerlukan saudara-saudara sekalian, Tuhan memerlukan kita semua untuk menjadi saksinya. Peristiwa yang kita lihat dalam ayat yang ke-6 berkata, maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Biasanya orang menebar jala, menurut para pengalaman orang-orang menebar jala, mereka tebar ke sebelah kiri, tebarkan jala ke sebelah kiri. Tapi di sini Yesus katakan kepada mereka, tebarkanlah di sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperoleh. Dan murid-murid melakukannya. Kadang-kadang Tuhan melakukan cara yang berbeda dari yang dilakukan dan yang biasa dilakukan oleh manusia, untuk membuktikan kepada kita dan kepada dunia bahwa Allah begitu peduli dan bisa melakukan mujizat
untuk kita semua. Saat kita selesai membaca ini, Alkitab berkata dalam ayat 6 bagian B,